Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. eh, Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Doa selesai. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi di mata kuliah Ekologi Industri, yaitu kita akan membahas mengenai pencemaran lingkungan. Nah, dari anatomi dari sebuah pencemaran lingkungan, berdasarkan Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982. Nah, jadi yang dimasukkan dengan pencemaran lingkungan yaitu adanya aktivitas dari manusia ataupun proses alam, kemudian dari aktivitas tersebut, kemudian masuknya makhluk hidup, baik itu zat, energi, atau komponen lain yang secara tidak langsung akan mengubah tatanan lingkungan. Nah, dengan berubahnya tatanan lingkungan ini, akan berdampak penurunan kualitas lingkungan yang tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Contoh tadi aktivitas manusia itu seperti contohnya misalnya kalau dari rumah tangga itu bagaimana misalnya kita membuang limbah cair berupa misalnya sisa-sisa sayuran langsung ke sungai misalnya. Nah, itu akhirnya dari aktivitas kita, kemudian yang masuk ke dalam tatanan lingkungan ini berupa komponen-komponen seperti tadi sampah, dan akhirnya akan menurunkan kualitas lingkungan dari misalnya dari sungai, ataupun ada juga udara, misalnya kalau dari pembakaran sampah, atau misalnya dari industri biasanya efek dari yang dihasilkan adalah bagaimana asap yang masuk ke dalam atmosfer udara sehingga akan menurunkan kualitas lingkungan sehingga peruntukannya tidak dapat berfungsi lagi sebagaimana biasanya. Jadi gambaran dari pencemaran lingkungan seperti itu. Nah, adapun kita lanjut di paradoks kemajuan dan tiga pilar mitigasi. Kalau kita ketahui, saat ini sektor industri dan transportasi, baik itu minyak, gas, pertanian, kimia, dan logam dasar, pastinya selalu meningkatkan atau menghasilkan volume limbah dan polutan. Nah, volume limbah dan polutan ini biasanya tersebar baik itu di sungai, di laut, udara, dan tanah. Nah, salah satu upaya dalam bagaimana kita mencegah atau mengendalikan pencemaran lingkungan, yaitu yang pertama, bagaimana kita mengurangi dengan cara meminimalisir volume limbah dari sumbernya. Jadi bagaimana meminimkan volume limbah dari sumbernya, kemudian bagaimana kita mengendalikan dengan cara memanajemen ketat terhadap buangan polutan atau bagaimana buangan limbah kita manage atau kita olah sebelum kita buang ke lingkungan. Dan yang terakhir, kita harus menyadari uh, kesadaran dalam peningkatan kepedulian masyarakat terhadap sebuah ekosistem lingkungan. Jadi dengan memang majunya sektor industri dan transportasi ini, secara tidak langsung juga pastinya akan meningkatkan juga volume limbah dan polutan di sungai, di laut, di darat maupun di tanah. Makanya tadi ada upaya-upaya kita dalam mengurangi mengurangi atau meminimalkan dampak pencemaran lingkungan, yaitu tadi mengurangi volume limbah, kemudian mengendalikan dengan cara memanage bagaimana mengolah limbah yang baik sebelum dibuang ke lingkungan, dan juga yang ketiga, bagaimana kita menyadari tentang pentingnya kesadaran kita terhadap uh, lingkungan untuk menjaga ekosistem. Nah, selanjutnya kita masuk di tiga dimensi pencemaran lingkungan. Nah, dalam kategori pencemaran lingkungan ada tiga, ada pencemaran udara, pencemaran air, dan juga pencemaran tanah. Dari pencemaran udara, sumber utamanya adalah seperti gas buangan pabrik maupun gas buang kendaraan bermotor. Nah, adapun zat-zat spesifiknya seperti CO, karbon monoksida, hidrokarbon, oksida belerang, oksida nitrogen,
klorofluorokarbon atau CFC, dan material partikulat seperti debu atau abu. Sedangkan untuk dari pencemaran air, ini yang menjadi penyebab utama itu seperti aktivitas manusia seperti tadi, kalau di limbah, kalau di industri rumah tangga seperti membuang sisa-sisa sayur, sisa-sisa makanan, nah itu yang langsung tercampur ke dalam air. Nah, contohnya seperti limbah pertanian, limbah industri, dan juga limbah rumah tangga. Nah, sedangkan untuk pencemaran tanah, ini penyebab utamanya adalah penumpukan limbah padat. Nah, penumpukan limbah padat ini seperti sampah rumah tangga, dari pasar, dari industri, dari pertanian, dan juga dari peternakan. Nah, jadi dari ketiga ini, kita akan lebih fokus di pertemuan hari ini untuk membahas mengenai pencemaran air. Nah, kita fokus dulu bagaimana alterasi komposisi air. Nah, jadi eh, untuk bahasa bagaimana pencemaran air itu terjadi, sama seperti definisi awalnya, seperti masuknya zat atau energi yang nantinya akan merubah komposisi air, dan dari berubahnya komposisi air akan menurunkan kualitas dari air tersebut sehingga nantinya air akan kehilangan fungsinya. Nah, sama seperti definisi, jadi adanya masuknya zat ke dalam baik itu air, udara, dan tanah, pastinya akan merubah komposisinya sehingga mengakibatkan kualitasnya menurun dan akhirnya kehilangan fungsi utamanya. Nah, ada juga yang disebut sebagai air permukaan dan sumur. Nah, biasanya air permukaan atau sumur ini mengandung komponen logam yang terlarut dalam jumlah yang tinggi. Nah, biasanya ini disebut sebagai air sadah. Air sadah di dalamnya itu ada sodium, magnesium, kalsium, dan juga ferro atau besi. Jadi misalnya kalau kalian punya sumur, nah itu disebut sebagai air permukaan atau air sumur. Nah, biasa disebut sebagai air sadah. Nah, terkadang kandungan-kandungan logam terlarutnya itu juga uh, terkadang perlu di- diteliti atau dinilai kembali apakah bisa layak untuk dikonsumsi atau digunakan. Nah, berikut akan kita bahas mengenai klasifikasi dan peruntukan air. Jadi ada 4 golongan penggunaan air. Yang pertama ada golongan A, yaitu yang dikategorikan sebagai air yang dapat diminum langsung. Nah, ini biasanya golongan air yang dapat digunakan secara langsung tanpa proses pengolahan terlebih dahulu. Contoh misalnya ada seperti mata air itu yang bisa langsung diminum. Nah, kemudian golongan B itu adalah air baku dan domestik. Nah, air baku dan domestik ini biasanya perlu lagi pengolahan sebelum menjadi air minum. Nah, ini yang biasanya kita konsumsi sehari-hari, misalnya air dari PDAM. Nah, itu perlu ada pengolahan lagi, difiltrasi sampai betul-betul bisa menjadi air baku untuk digunakan di lingkungan rumah tangga. Nah, sedangkan untuk golongan yang C, ini diperuntukkan untuk usaha perikanan dan peternakan. Nah, biasanya jenis golongan ini adalah pemanfaatan khusus untuk budidaya hewan dan biota air. Jadi gunakan golongan yang C. Sedangkan golongan yang D ini dipakai untuk usaha pertanian atau utilitas seperti irigasi, usaha perkotaan, industri, dan pembangkit listrik tenaga air. Jadi digunakan untuk industri maupun di pertanian. Nah, tadi ini sudah kita jelaskan ada 4 klasifikasi peruntukan air. Nah, berikutnya kita akan masuk fokus anatomi dari polutan air. Jadi ada 3 faktor utama tadi yang menjadi sebab pencemaran air. Yang pertama tadi adalah dari sektor pertanian, kemudian ada sektor rumah tangga, dan juga sektor industri. Dari sektor pertanian, ini fokus polutannya yaitu insektisida dan pupuk yang terlalu dalam air irigasi kemudian langsung masuk
ke badan sungai. Nah, sedangkan untuk dari sektor rumah tangga, ini yang difokuskan seperti material-material organik seperti sisa-sisa makanan, baik juga ada juga anorganik dan juga ada biologis. Sehingga inilah nanti yang masuk langsung ke badan air. Nah, sedangkan dari sektor industri, yang menjadi fokus adalah polutan organik, biasanya anorganik juga, dan juga sulfur dan juga termal. Nah, termal biasanya ada air air panas yang biasanya dipakai selesai produksi. Nah, itu yang langsung dibuang ke badan sungai. Nah, jadi ini adalah kita anatomikan uh, tiga jenis penyebab pencemaran air dari sektor pertanian, sektor rumah tangga, dan sektor industri. Nah, kita lihat di kasus yang pertama dari toksisitas dari limbah pertanian. Jadi di tahap awal, penggunaan pupuk organik dan insektisida yang digunakan dalam memberi pupuk untuk tanaman dan juga irigasi di persawahan. Nah, di tahap selanjutnya, dari dampak primernya, ini ya nanti air irigasi atau air sisa dari penggunaan pupuk organik akan mencemari sungai dan mematikan biota air. Nah, jadi akan mencemari sungai dan mematikan biota air. Nah, di tahap ketiga akan mempengaruhi rantai makanan. Jadi biota yang bertahan hidup nanti akan mengakumulasi racun karena ada beberapa ikan yang memang yang tahan, beberapa yang tahan terhadap misalnya tadi dari limbah dari insektisida. Jadi ikan yang tersisa inilah yang nanti bertahan hidup dan pastinya akan mengakumulasi racun. Dan di tahap keempat, ini dampak puncaknya uh, dari kita sebagai manusia akan berdampak keracunan pada manusia terkait dengan hewan yang kita konsumsi, yaitu berupa ikan yang ada di sungai. Nah, jadi inilah rangkaian gambaran toksisitas dari kasus limbah pertanian. Dimulai tadi dari awal penggunaan pupuk, baik itu juga saluran irigasi, kemudian dari situ yang selanjutnya mencemari sungai, kemudian selanjutnya masuk ke dalam biota air dan terakumulasi racun di biota air, dikonsumsi oleh ikan dan ikan, dan dampak puncaknya yaitu yang dikonsumsi manusia berdampak keracunan bagi kesehatan pada manusia. Nah, sedangkan untuk kasus yang kedua, yaitu spektrum limbah rumah tangga, seperti tadi adanya material-material organik, anorganik, dan pencemaran biologis yang masuk ke dalam badan air. Nah, contoh dari material organik tadi seperti sisa sayur, ikan, nasi, minyak, lemak, inilah nanti akan terbawa ke selokan dan membusuk di badan sungai. Sedangkan material anorganik seperti plastik kemasan, botol gelas plastik, aluminium foil, ini nantilah yang tidak terurai dan pastinya menyumbat saluran air dan jadi pemicu utama banjir. Dan yang ketiga ada pencemaran biologis seperti bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Jadi mekanismenya dari bibit penyakit tadi, bakteri dan jamur akan mengubah air domestik menjadi vektor penyebaran penyakit infeksi. Karena tadi adanya seperti material organik dan anorganik, kemudian akan mengakibatkan bibit penyakit, bakteri, dan jamur. Jadi ini gambaran untuk spektrum limbah rumah tangga atau kasus dari pencemaran air dari segi limbah rumah tangga. Nah, sedangkan untuk yang ketiga, di kasus yang ketiga, jadi dari limbah industri seperti ini. Jadi ada kategori organik itu berupa indikator sensorik
yang menimbulkan bau busuk yang menyengat, uh, yang kemudian akan dibuang ke badan air. Sedangkan untuk kategori anorganik, indikator sensoriknya itu bagaimana limbah dari industri ini mengubah warna air dan menghasilkan buih yang beracun. Nah, biasanya ada beberapa kasus industri jadi membuang limbah cair dari industri langsung ke badan sungai. Nantinya akan mengubah warna air dan juga biasanya menghasilkan buih-buih hitam, buih putih yang beracun. Sedangkan selanjutnya ada kategori asam belerang. Ini indikator sensoriknya adanya paparan gas beracun dengan bau belerang kuat yang ada di badan sungai. Kemudian yang terakhir ada kategori termal atau terkait suhu, di mana adanya peningkatan suhu air secara drastis yang nantinya akan merusak ekosistem dari air atau di badan sungai. Nah, jadi ada 4 dari penyebab dari limbah industri yang mencemari air, yaitu tadi kategori organik dengan adanya bau yang menyengat di badan air, kemudian yang anorganiknya yaitu berubahnya warna air dan menghasilkan buih beracun. Nah, yang ketiga adanya gas beracun dengan bau belerang yang kuat. Kemudian terakhir adanya peningkatan suhu air yang secara drastis dapat merusak ekosistem. Jadi dengan naiknya suhu air, maka akan merusak atau membunuh ikan-ikan yang ada di sungai. Jadi perlu adanya protokol wajib. Jadi limbah cair industri ini harus melalui instalasi pengolahan air limbah dulu sebelum dilepas ke badan sungai. Makanya di setiap industri wajib ada instalasi pengolahan air limbahnya sebelum nantinya dilepas ke badan sungai. Nah, ini ada beberapa studi kasus seperti tumpahan minyak di laut. Nah, kasus-kasus seperti ini, tumpahan minyak di laut, biasanya terjadi karena adanya tabrakan kapal tanker yang menyebabkan genangan minyak menyebar hingga radius ratusan kilometer. Nah, yang akan berdampak dari tumpahan minyak di laut ini seperti ikan, terumbu karang, dan juga burung laut akan mati. Nah, tahapan-tahapan pencegahannya, yang pertama, adanya pembatasan penyebaran tumpahan minyak tadi dengan cara pemasangan pipa apung mengelilingi radius tumpahan. Jadi dengan cara ini dapat mencegah penyebaran polutan lebih luas terbawa arus. Dari tahap yang ketiga yaitu penguraian atau menggunakan atau intervensi kimia. Jadi dengan cara penaburan zat pengurai di atas area yang tadi diisolasi menggunakan pipa apung. Nah, tujuannya adalah bagaimana memecah partikel minyak agar dapat dinetralisir oleh laut. Jadi agar dapat larut dengan air laut, minyaknya dapat larut dengan air laut, makalah ditaburlah zat pengurai untuk memecah molekul minyaknya atau partikel minyaknya. Nah, adapun efek dari kolaps dari ekosistem air, seperti tadi adanya penumpukan polutan seperti organik, pertanian, dan industri akan menyebabkan ledakan populasi ganggang atau eurifikasi dan tumbuhan air. Dari situlah nanti akan uh, menyebabkan penurunan drastis dari konsentrasi oksigen atau hipoksia akibat tertutupnya permukaan air dan biasanya juga terdampak dalam pendangkalan dari dasar perairan dan akan berakibat penumpukan material organik yang mati. Nah, yang inilah nanti muaranya akan ber, berdampak pada kepunahan biota air atau terganggunya seluruh organisme air. Itu tadi untuk gambaran efek dari penumpukan polutan. Sedangkan dari penumpukan sampah anorganik seperti plastik yang tidak dapat terurai,
Ini yang tadi terdampak karena tersumbatnya saluran air, sehingga pada saat hujan akan yang datang, maka akan menyebabkan banjir bandang. Jadi itu beberapa efek-efek dari dampak dari pencemaran air. Mungkin itu saja untuk penjelasan kita hari ini untuk pencemaran air. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi beberapa pencemaran pencemaran seperti udara dan juga tanah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang yang mohon maafkan. Allahumma fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.